Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Fianutin dari kelas 1 YF2 dengan NPM 0735221110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum algoritma dan struktur data yang telah saya buat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Hairil Kurniadi Sirajudin, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Ini saya akan menjelaskan bab per bab dari algoritma. Bab pertama yaitu pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah satu atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pengertian struktur data. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Lanjut, bab 2 yaitu variabel dan konstanta. Variabel adalah suatu data yang nilainya dapat berubah-ubah. Variabel sangat erat kaitannya dengan tipe data. Karena sebagai keberadaan sesuatu data, perlu ditentukan tipe datanya untuk pengenalan prosesor dalam mengolah data tersebut. Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengkosongkan nilainya dan memanggil kembali apabila dibutuhkan. Konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Jadi konstanta juga variabel. Bedanya ada pada nilai yang disimpannya. Jika nilai datanya sepanjang program berjalan tidak berubah-ubah, maka sebuah variabel lebih baik diperlakukan sebagai konstanta. Bab 3 yaitu selection dan looping. Pemilihan atau selection adalah suatu struktur program yang menerapkan suatu proses pengujian untuk mengambil sebuah keputusan apakah suatu hasil keputusan tersebut dapat diproses atau tidak. Pada struktur pemilihan, tidak setiap baris program hendak dikerjakan. Baris program yang dikerjakan cuma yang memenuhi syarat saja. Perulangan atau looping adalah struktur di mana ada proses pengulangan perintah yang sama sebanyak n kali. Struktur ini ialah salah satu kelebihan yang dipunyai oleh mesin komputer. Selanjutnya bab 4 yaitu array. Array dalam bahasa Indonesia disebut dengan larik. Array adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Elemen-elemen tersebut dirangkai di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya. Selanjutnya bab 5 yaitu pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Ada dua operator pointer yang disediakan oleh Borland C++, yaitu yang pertama yaitu operator deference dan yang kedua adalah operator reference. Bab 6 yaitu stack. Stack adalah suatu koleksi atau kumpulan item data yang terorganisasi dalam bentuk linear, yang operasi pemasukan dan penghapusan datanya dilakukan pada salah satu sisinya. Sedangkan pengertian stack pada struktur data adalah sebagai tumpukan dari benda. Sekumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Koleksi dari objek-objek homogen atau suatu urutan elemen yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir. Stack merupakan bentuk khusus dari suatu data, di mana node yang ditambahkan dalam list dan diambil dari list hanya pada kepalanya, atau dengan prinsip pengolahan adalah list in, list out, atau LIFO. Yang terakhir bab 7 yaitu queue. Queue atau antrian merupakan kumpulan elemen yang pengisian dan penghapusan elemen yang dilakukan dari sisi atau gerbang yang berbeda-beda.
Pengisian dilakukan dari gerbang belakang dan penghapusan gerbang depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.